Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Dan percayalah karena mereka ada di sekitar kita. Balik lagi bersama saya Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Oke teman-teman, nah kali ini ada yang agak berbeda nih dari Horror Stuff ya, dimana konten ini dilakukan pada sore hari dan tepat berada di belakang ini ya, bunker atau gudang peluru ya Mas ya. Benar. Oke teman-teman, ini Horror Stuff kedatangan tamu istimewa yaitu Mas Sidik. Mas Sidik, selamat sore Mas Sidik. Assalamualaikum ya. Dan Mas Sidik ini kenapa saya bilang istimewa tadi? Karena Mas Sidik mempunyai channelnya sendiri yaitu Jejaka dan satunya itu Jejaka Official. Ya benar. Benar ya. Nah, yang belum tahu sahabat Horror Stuff apa itu Jejaka dan Jejaka Official, langsung saja mampir ke channelnya ya. Atau nanti saya taruh di bawah ini ya. Kali ini saya dan Mas Sidik akan membahas tentang penelusuran pada waktu itu. Pada malam hari ya Mas ya. Malam hari kebetulan cuaca juga tidak mendukung dan ya mau nggak mau kita harus bikin ini juga videonya karena cuaca juga apa ya, agak gerimis lah, tapi nggak gerimis banget ya pas waktu syuting kemarin. Iya. Dan itu tepatnya bukan di sini ya teman-teman, tapi di depan sana, di bunker nomor 1, nomor 2 antara situan. Dan nomor 3 sih tetap apa ya, kita ngesut, tapi yang lebih kita ini apa mediumisasi itu di bunker nomor 2. Dari sini saya akan mengulas kembali tentang penelusuran pada minggu lalu, dan alhamdulillah sekarang ada Mas Sidik. Biar bisa lebih jelasnya langsung saja kita bertanya-tanya sama Mas Sidik. Nah, untuk teman-teman sebelum cerita ini saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Horror Stuff, langsung saja ya di subscribe channelnya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor dan kisah-kisah misteri selanjutnya. Dan nantinya saya lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Ini dia ceritanya. Mas Sidik, bisa diceritakan kembali Mas tentang iya, Mas Raja, penelusuran pada waktu itu yang cuacanya tidak mendukung sama sekali. Ya, benar, apa yang Mas Sidik rasakan sewaktu pertama kali masuk ke area ini? Kalau saya sendiri sih ya, dan juga teman-teman juga, kru juga merasakan gini. Memang dari awal masuk itu sebenarnya dari rumah Mas ya. Iya. Dari rumah ketika saya prepare udah WA sama juga toh. Saya itu udah ada firasat bahasanya gini loh. Ini kayak gak ada kayak campuran, nggak apa-apa Mas ya? Nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya itu dibilang itu kayak ada bentrokan gitu loh Mas. Kayak seakan-akan pihak sini itu tidak menyetujui saya datang ke sini dan teman-teman gitu loh. Jadi memang kan dari awal sebelumnya kan ini kan syuting kedua, ketiga kalinya. Yang kedua kan yang mediumisasi itu, penelusuran. Yang pertama kali kan kita gagal. Iya sih. Iya kan. Cuaca ya, karena cuaca itu ya. Itu gagal juga. Itu dari awal tuh wes mikir loh, kok sampai kayak gini. Terus yang kedua kalinya, yang kemarin malam kita datang, loh itu kan jam 4 wis hujan Mas. Jam 4 sore itu hujan, padahal hujan. Kita udah prepare jam 3 itu harus ngumpul di tempat sini. Registrasi Mas ya. Melakukan pembayaran karena memang di sini itu tidak boleh sembarangan orang masuk tanpa izin karena memang di sini itu dijaga oleh para anggota TNI. Ya. Nah, terus pas waktu masuk pertama kali yang kita rasakan itu kayak banyak suara-suara itu loh Mas. Saya mendengarkan suara kayak ular. Itu di kuping itu kayak berjerit gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya kita melakukan penelusuran ya juga sama Mas Raja juga. Kita melakukan penelusuran. Nah, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Pas waktu masuk bunker nomor
1 itu masih nggak terjadi apa-apa Mas, anak-anak masih aman, gitu. Kan sama melakukan vlog di tempat lain sendiri, toh kita masing-masing. Nah kita itu berempat, aku terus Mas Mian sama Mas Imam, terus satunya kameramen toh, aku juga kameramen juga. Terus pas waktu masuk bunker nomor 1, kita udah menjelaskan bahwasanya di sini tuh Mas Mian sudah merasakan bahwasanya terlalu banyak ular di sini. Yang bunker nomor 1 itu ya. Dan juga di tempat ini itu tuh terlalu banyak ular. Maksudnya tanda kutip bukan ular-ular yang memang ada ular fisik ularnya aslinya ada, tapi cuman yang dimaksud dari sini ular bangsanya mereka. Nah ya benar. Jadi yang dimaksud Mas Mian itu ada ular. Nah tapi kita sebenarnya tidak mencari ke situ Mas, kita itu mencari ke sosok yang dikatakan oleh warga bahwasanya di sini tuh terkenalnya ada sosok perempuan yang suka usil. Oh suka usil gitu? Iya benar Mas. Jadi dia itu suka usil. Sempat kemarin juga ada 6 siswa dari SMK Surabaya. Jadi ada 6 siswa, dia itu mengunjungi tempat sini. Niatnya mau foto-foto, tapi dia itu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Nah benar. Nah, dia tidak melakukan hal yang tidak semestinya. Akhirnya dia itu, kata bapak penghuni sini asli itu, ngawur Mas. Apa itu kayak buang sampah sembarangan, terus bawa minuman keras, buat terus dilempar-lemparin ke laut. Pas itu langsung 6 siswa itu kerasukan massal. Semua itu kerasukan massal. Semua berarti itu. Pas waktu ditanya, kan di bawah atau di depan, pos ditanya, kenapa kok bisa masuk ke anak ini? Apa yang dilakukan kok sampean marah gitu loh? Katanya itu dia itu ada yang kemasukan Nyai dan juga salah satu sosok Endang tersebut. Itu kalau Nyai sama Ratu Ular beda ya? Beda. Yang dimaksud dari sosok Nyai ini seperti apa sih Mas aslinya Mas? Nah itu kalau kan waktu itu waktu kita penelusuran kan sosok dari Nyai ini seperti apa kan masih belum ketemu. Iya benar, memang belum ketemu. Jadi yang kemarin masuk itu bukan Nyai Mas, tapi ratunya. Tapi kata orang-orang sini memang ada sih Nyai di sini, tapi kemarin belum bisa berinteraksi dengan kita. Iya. Jadi kita lanjut ke tadi kesurupan massal tadi ya. Lanjut aja. Pas waktu dia kesurupan massal ditanyain kenapa kok bisa masuk. Nah, yang Endang itu jawab, nah, orang saya duduk-duduk di laut, tiba-tiba dilempar sama botol kena kepala saya. Akhirnya dia masuk lah, jadinya semua ikut masuk semua. Jadi kesurupan massal gitu. Oke, ini untuk teman-teman yang di luar sana ya, yang menonton channel Horror Stuff saat ini atau untuk saat ini. Jadi pesan dari saya, dimanapun kalian menginjakan kaki, kalian bertamu dimanapun, entah itu di gunung, entah itu di pantai, dimanapun kalian berada, usahakan tata keramanya itu harus ada, sopan santunnya juga harus ada. Jangan sembarangan membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang pertama kali, jagalah ucapan kalian. Iya benar. Karena nggak semuanya mereka itu suka dengan perilaku kita. Sama halnya kayak kita bertamu ke rumah orang baru kenal atau bisa dikatakan nggak kenal sama sekali lah. Tiba-tiba kita masuk nyelonong aja tanpa assalamualaikum, langsung duduk nonton TV, ambil makan, ambil minum gitu. Siapa juga yang nggak marah? Benar. Oke, lanjut Mas. Terus habis itu pas siapa tadi yang kesurupan? Tadi ada Mas Imam. Nah, itu kesurupan apa ini Mas? Jadi kan pas waktu kita menjelaskan maksudnya di sini itu banyak ular, ya toh. Kita melakukan penelusuran lagi. Itu sempat ada Mas. Kan kemarin juga kita sempat ngevideo toh bahwasanya ada sosok penampakan yang jelas di kamera. Iya. Sosok pocong yang
jauh sendiri iya, tuh ya. Jauh dan sendiri. dia lagi berdiri jelas warnanya bisa dikatakan putih, tapi sempat juga anak-anak ada yang lihat mata merah, tapi saya nggak lihat gitu. Saya cuma yang lihat fokus kepada yang satu titik berdiri dari jauh itu loh. Iya. Itu sempat ada kok di nanti tak kirimin ke sampean, mungkin ditayangkan ke teman-teman. Oke, untuk teman-teman nih yang penasaran dengan cerita yang barusan ini ya, yang dikatakan sama Mas Sidik, langsung aja nanti kemungkinan hari Kamis Mas ya, Kamis depan ya, Kamis depan. Itu bakalan diupload dan kalian bisa mampir ke sana. Kalian lihat semua isi-isi dari videonya seperti apa. Kalau kalian tertarik langsung aja di subscribe. Jadi pas waktu setelah itu habis kita lihat sosok tersebut, kita melanjutkan penelusuran, kita melanjutkan syuting. Pas itu kan pas lihat pocong itu kan di bunker nomor 2, tapi bukan di dalamnya tapi di luar tuh. Kita melanjutkan melanjutkan ke bunker nomor 3. Kita masuk Mas. Pertama awal-awal aku masuk sama Mas Mian menjelaskan bahwasanya ini dulu tempatnya apa, ini dan sebagainya. Kita masuk, Mas Imam tiba-tiba masuk ke dalam. Pas waktu keluar dia itu ditimpuk. Iya, dia merasa ditimpuk. Kaget dong dia. Iya. Kok kayak gini. Akhirnya ngomong kan ke anak-anak. Ngomong ke anak-anak, aku shoot dia. Apa Mas yang saya rasakan di sini? Ya tadi itu ada yang nimpuk Mas. Nah, tiba-tiba dia itu di kamera langsung di sininya itu merasa panas. Kok panas? Terus tiba-tiba dia itu langsung kejadian kesurupan spontan itu. Tanpa dimasukkan itu Mas, langsung gini sendiri dia. Itu yang merasuki itu sosok apa itu Mas? Itu yang merasuki itu adalah utusan dari ratu. Bahwasanya dia berkata kan, ada apa tujuan kalian di sini? Terus jangan musik-musik tempat ini. Pergi kalian, pergi kalian. Jadi dia itu bilang seperti itu Mas. Kayak ngusir loh, bahwasanya kita itu udah mengusik tempatnya. Kita udah mengganggu tempatnya gitu. Padahal kita masuk sudah izin juga. Ya benar. Kita masuk udah izin, tapi memang yang namanya hal-hal seperti itu kan tidak bisa 100% kita percayai gitu loh. Jadi memang 1001 penipuan kalau kata iya. agama Islam kan ya. Benar. Terus setelah kejadian kesurupan itu kan sudah dibersihkan tuh. Iya benar. Sama salah satu siapa namanya? Mas Mian. Itu dibersihkan sama Mas Mian. Oh iya benar, dibersihkan sama Mas Mian. Maksudnya memang sempat kan berbicara tapi gak sempat kita berdialog. Karena memang langsung dimasukkan, takut langsung dikeluarkan. Ya, takut tambah merembet kemana-mana. Benar. Akhirnya kita tetap melanjutkan syuting itu tadi. Kita melanjutkan syuting, habis penelusuran, kita langsung melakukan mediumisasi. Yaitu di mana kita akan mencoba berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di tempat ini. Itu kalau nggak salah kita kolaborasi dengan 4 YouTuber ya. Iya benar. Yang pertama dari tim Jejak Official. Benar. Yang kedua ini Cakar Hitam. Kan datang juga kan dia kan? Benar. Cakar Hitam. Terus yang ketiga dari Horosaf. Yang keempat adalah dari Ari Channel Misteri. Gitu. Wah ini kalau bisa dibilang konten termahal sih. Iya Mas, benar-benar termahal soalnya. Baru kali ini sih saya tahu dalam satu frame itu ketemu semua tuh. Apalagi 4 YouTuber kayak gitu ya. Terus setelah itu Mas melakukan mediumisasi kan? Iya benar. Itu yang melakukan itu dari tim Cakar Hitam kalau nggak salah ya? Iya benar, dari Cakar Hitam. Cakar Hitam apa Cakra Hitam? Iya Cakra apa Cakar ya? Cakar. Yang saya tahu sih Cakar Mas. Iya Cakar. Gitu. Keliru terus soalnya. Teman-teman, nih mohon maaf juga karena kondisi saya juga lagi kurang fit. Mungkin Mas Sidik juga kurang fit juga. Ya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena memang sekarang Jumat ya. Jumat. Kan Rabunya kita shoot di sini kan. Iya, memang badanku kerasa memang berat Mas, capek semua. Kemarin kita habis tidur terus aku Mas, gak bangun-bangun. Soalnya memang kayak rasanya itu berat gitu. Ya kan habis melakukan seperti itu kan memang
banyak lah ya kejadian aneh yang tidak banyak orang rasakan gitu. Yang melakukan mediumisasi berikutnya kan si Cakar Hitam itu yang mempunyai channel Cakar Hitam yang awal Mas ya. Iya benar. Yang sekarang sudah diambil alih oleh Jejaka official itu. Nah. Itu berarti udah izin Mas ya? Benar, udah izin itu. Berarti. Kita udah sesuai persetujuan antara masing-masing pihak. Setelah melakukan mediumisasi, yang pertama kali masuk ke badan mediator ini siapa sih Mas? Kalau yang pertama kali masuk itu kita kan memang mencari sosok Endang itu kan. Kita mencari sosok Endang. Masnya pihak dari Cakar Hitam itu bilang bahwasanya Endang ini bukan penghuni sini, katanya Mas itu tersebut. Yang dia rasakan ketika coba berinteraksi dengan si sosok Endang itu. Siapa namanya itu Mas? Mas Ahmad. Mas Ahmad ya? Iya benar. Yang agak gemuk tuh orangnya. Iya benar, agak gemuk. Pas waktu kita masuk di frame syuting, memang apa itu dia itu masuk Mas. Si sosok Endang katanya ngakunya sosok Endang. Iya. Tapi dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus bahasanya? Pakai bahasa Belanda. Pakai bahasa Belanda. Tapi kan kata orang-orang sini itu memang dia itu berpawakan kayak noni-noni Belanda gitu. Noni-noni Belanda. Tapi yang apa itu si sosok Endang tersebut dia itu berpawakan itu genit gitu loh Mas. Setiap ada laki-laki dia itu suka kayak ganggu laki-laki, ganggu kayak gini kayak gitu loh. Oh gitu. Oh berarti pantesan aja ya pada waktu itu saya apa ya, kuping saya ini kayak di tiup-tiup terus sih gitu. Yang Saman bilang di pas akhir anak-anak itu ngumpul itu sudah dari ini sih pas si siapa Mas Ahmad ya. Iya. Ahmad mediumisasi sudah dikeluarkan. Nah itu mulailah ditiup-tiup terus kupingku sampai pada akhirnya pas ngumpul-ngumpul di luar udah penutupan itu masih ditiup-tiup Mas. Makanya kan minta bantuan sama si Mas Pian itu. Ya alhamdulillah sampai rumah nggak terjadi apa-apa sih. Terus Mas, setelah itu apa yang terjadi selanjutnya? Karena kan kita juga setelah Mas Ahmad ini yang gemuk itu kemasukan apa itu si sosok Endang tersebut, kita coba ajak diskusi dan ternyata dia pakai bahasa Belanda. Kan kita tidak bisa memahami dan tidak bisa bahasa Belanda. Akhirnya biar yang lain juga penonton tahu gitu loh Mas, kita keluarkan aja, kita cari informasi sosok perempuan lagi yaitu Siti itu rambut panjang tapi segini, dia itu loh separuh gini loh Mas, nutupin mukanya separuh ya, rambutnya. Benar. Si siapa tadi? Endang. Si Endang itu ngerti nggak yang kita ngobrolin sama dia? Si Endang ngerti bahasa ya? Kita. Ketika saya tanya apakah Anda bisa memahami bahasa saya, dia cuman ngangguk. Kalau nggak paham dia gini. Oh gitu. Iya. Tapi yang lebih parahnya kita yang nggak ngerti bahasanya dia. Itu Mas, tentang si Mbak Siti. Ya. Jadi pas waktu kita mau berinteraksi untuk memanggil sosok Siti, ternyata Mas Ahmad bukan kemasukan sosok Siti, tapi dia kemasukan. Awalnya sih ketika di anu kan tak tanyain kan katanya ratu, dia mangguk Mas. Tapi kata Mas Ari, dia yang pas waktu terakhir itu kan memang aslinya ratu sini. Nah itu loh untuk teman-teman, bahwasanya kita itu tidak bisa langsung mempercayai sosok tersebut. Bener. Gitu loh, kita gak bisa langsung mempercayai. Ketika saya bilang ratu, dia langsung ngangguk, itu kita tidak bisa 100% mempercayai, karena memang banyak tipu daya dari sosok-sosok makhluk yang tak kasat mata. Bener. Itu Mas. Nah pas waktu kita ngomongin, ternyata yang masuk itu bukan ratunya Mas, tapi si Panglima itu. Panglimanya langsung? Panglima dari ratu tersebut. Gitu loh. Nah, masuk, ditanyain, ada apa tujuan Anda ke sini? Yang ngusir juga Mas. Akhirnya kita ngomong baik-baik. Kita di sini tidak ada niatan buruk. Kita di sini cuma mencari informasi. Ini dulunya tempat apa?
apakah di sini tuh Anda suka dengan keberadaan para wisata yang datang ke tempat ini? Nah, beliau itu bilang gini, saya sangat tidak menyukai para wisatawan di sini. Para wisatawan di sini itu kayak para pelajar, para yang lain yang datang ke sini. Dia melakukan di sini tuh hanya buat melakukan mesum di sini. Banyak yang juga kesurupan. Itu dikarenakan dia itu kencing sembarangan juga. Oh, kencing sembarangan iya, juga. Jadi bilang bahwasanya banyak yang kencing di kerajaan saya. Oh, oke. Jadi sosok panglima tersebut itu bilang seperti itu. Banyak yang tidak sopan. Bahwasanya di sini tuh ada makam yang memang dikeramatkan, dan ini bukan tempat biasa. Jadi bukan tempat-tempat sembarangan gitu loh. Benar. Memang salah satunya di sini tuh sakral, dan di sebelah sana itu ada makam dari salah satu para habaib yang terkenal di wilayah Surabaya Utara ini adalah sosok Syekh Umar Sumbawa. Itu makamnya sebelah mana, Mas? Itu makamnya ada di sebelah sana. Pojok sendiri. Pojok ya. Itu ya, Mas, pojok ya. Jadi memang masih nyatu dari tempat ini masih nyatu. Oh, gitu. Jadi makamnya itu Syekh Umar Sumbawa. Jadi kemarin juga sempat bahwasanya dia itu juga masih ada yang lebih tinggi daripada dia gitu loh. Jadi jangan sembarangan di sini tuh. Terus setelah penjelasan itu yang dirasakan oleh teman-teman atau kru dari Jejak-Jejak Official atau mungkin dari Mas Sidiknya sendiri itu gimana? Kalau dari teman-teman sih saya belum tanya ya, Mas. Kalau dari saya sendiri sih memang ketika sosok bukan sosok ini ya, yang pertama kali masuk itu memang benar-benar dampaknya itu kayak kena gitu loh, Mas. Energinya itu kayak bikin mental down gitu loh. Oh gitu. Paham nggak sih? Iya. Jadi kayak Mas Al itu kan ada di kemarin sempat juga tak lihat kan videonya, bahwasanya ketika saya dorong Mas Al, kan Mas Al kan kameramen 2, kameramen 1, aku kameramen 2 kan. Dia tak suruh, masuk Mas Al, masuk. Dia itu masih juga takut, Mas. Takut tambah gimana gitu. Akhirnya tak paksa suruh masuk, dia masuk. Aku dewe kan memang apa itu kayak agak takut gitu loh, kan memang belum ada pengalaman di tempat-tempat seperti itu. Cuman kan dibantu juga teman-teman, di-backing oleh teman-teman yang bisa membackingi. Akhirnya kan saya kan udah berapa kali, Mas? 3 kali ya mungkin ya. 3 kali, 2 kali ini ambil sampean, 3 kali ambil sampean juga toh. Iya. Ya. Jadi udah mungkin terbiasa, Mas ya. Terbiasa gitu loh. Wis mulai terbiasa, wis mulai bisa peka gitu loh akan adanya sosok tersebut ya. Apa itu perasaan ini gak ada was-wasnya gitu. Kalau yang pertama kali dan kedua kali yang ada di rumah aborsi itu, saya bahkan ada Mbak Kuntinya katanya yang suka sama saya itu wis redek Mas aku, Mas. Wis ya apa ya? Kenapa kok pada waktu itu, pada malam hari itu kan cuaca kan gerimis. Iya, kenapa kok nggak masuk lagi ke area sini? Alasannya kenapa? Oh gitu. Kita kan untuk ke area sini mungkin bukan takut atau gimana ya, cuman kita meminimalisir teman-teman takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang di tempat sini itu energinya lebih besar daripada yang di depan situ, di depan sana. Jadi belakang, tengah, depan itu ada berapa bunker, Mas? Lupa. Kalau yang di depan itu yang saya tahu 3 bunker. Tapi kalau untuk yang semua seluruhnya yang saya tahu sih ada 5 sih. Ada 5 ya, sepengetahuan saya ya. Ada 5. Tapi kalau untuk pengetahuan dari teman-teman yang lain yang tahu bunkernya di tempat sini ini ada berapa, ya monggo kalian tulis aja di kolom komentar. Nah setelah itu kan habis kemasukan si sosok tersebut, nah tiba-tiba sosok Buto Ijo itu masuk, Mas. Buto Ijo itu siapa, Mas? Sosok Buto Ijo itu ya juga penghuni sini juga. Jadi dia tiba-tiba masuk, gak mau ngomong, tiba-tiba kan dia udah gemuk tuh, Mas. Dia ngamuk, berdiri langsung tangannya itu loh. Jadi tangannya itu luka, Mas. Pas waktu kaget kan, saya langsung megangin tangannya kan. Tak tarik,
Kewalahan mas, itu berapa orang mas yang megangin mas, udah wis gemuk, jadi kemasukan hulek. Memang mungkin itu yang bikin saya capek mas. Nah setelah itu kita netralisir si tersebut, kita keluarkan karena nggak mau ngomong, daripada nanti kasihan si mediatornya takut ada apa-apa. Memang sih sedikit luka mas. Nanti di podcast lainnya saya bisa undang salah satu teman kita untuk bercerita. Oke, siap. Jadi kalau yang saya rasakan sendiri sih memang ya nggak ada apa-apa sih, ya cuman apa itu capek aja. Cuman kalau soal-soal yang ngikuti atau anu itu nggak ada, wis aman memang. Kan Mas Ari juga sudah bersepakat toh kemarin, bahwasanya pas waktu si sosok ratu tersebut, penghuni sini tersebut itu bilang, kita di sini nggak ada nyatatan buruk gitu loh. Iya. Nanti kalau kita udah selesai, kita wis gak ada saling dendam atau saling nyerang gitu ya. Iya. Kita gak ada saling dendam, saling nyerang. Oh, kalau untuk yang ratu kan kemarin belum sempat saya ceritakan toh di sini. Yang sing sampean bantu vlog Mas Ari itu kan si sosok ratu kan juga menjelaskan bahwasanya ini kan saya tanya, ini dulu tempatnya apa? Dulu tempat ini tuh adalah tempat Belanda gitu loh. Tempat Belanda untuk melindungi diri dan untuk penyerangan, mungkin untuk menyimpan senjata-senjata untuk menyerang si Jepang tersebut. Jadi ketika dia saling perang oleh si Jepang mengalahkan Belanda. Jepang mengalahkan Belanda, akhirnya tempat ini diambil alih oleh pihak Jepang. Nah setelah itu barulah pihak dari kita, yaitu dari kerajaan Sriwijaya itu nyerang sini. Nah ketika si Sriwijaya itu tadi nyerang sini, kita menang dan banyak keuntungan gitu loh. Dalam bentuk keuntungan itu senjata-senjata itu memang banyak di sini mas. Karena kan memang kenapa ini dinamakan gudang peluru? Karena ini adalah tempat penyimpanan senjata untuk perang dan untuk berlindung. Benteng gudang peluru. Gitu. Dengar-dengar ini tempatnya ini ya, kayak diasingkan gitu ya? Iya benar. Ya. Awalnya memang. Jadi kalau awal-awal sebelum dibuka pariwisata ini memang kita nggak boleh sembarangan. Memang ini kan mungkin wis bersih, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan memang wis gak bentuk seperti ini. Memang kalau bahasanya itu berkamuflase gitu loh mas. Jadi dari laut, ketika Sriwijaya menang dari pihak Jepang itu, tempat sini itu dibuat perang juga sama pihak Inggris. Oh gitu. Iya, kita banyak ribuan yang meninggal di tempat sini. Oh ya, karena apa yang saya baca di artikel itu Jenderal Malabi ya. Iya, Jenderal Malabi tewas karena kota Surabaya dibombardir. Gitu. Nah, setelah itu tanya ke ratu itu, ya memang seperti itu gitu loh. Memang agak sedikit valid gitu loh. Nah, dan juga si sosok ratu tersebut kita tanyakan bahwasanya apakah Anda juga suka dengan pariwisatawan ini? Ternyata memang enggak mas, enggak suka karena ya itu banyak yang mengunjungi kerajaannya, banyak yang berbuat mesum gitu. Oke Mas Sidik, terima kasih sudah mau membahas tentang tempat ini bersama Horror Staff. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu lagi. Oke, siap. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang benteng Kedung Coek, atau bisa dibilang sih lebih akrabnya oleh warga sekitar ini gudang peluru. Gudang pelurunya Surabaya, lebih tepatnya tempatnya ini di Suramadu. Dekat Suramadu. Nah, sampai sini dulu pembahasannya. Untuk kalian semua, untuk teman-teman atau sahabat Horror Staff di luar sana yang mempunyai cerita-cerita horor atau kisah-kisah misteri selanjutnya, ataupun itu terjadi kepada kalian sendiri, langsung saja kirim cerita kalian ke link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Saya Raja dan saya Muhammad Sidik. Sampai bertemu lagi di video
berikutnya. Bye.